Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan rahmatnya, sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita masih dapat diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu via kajian online bersama guru kita Al Ustadz Roni Nurius Mensa hafizahullahu taala. Baik ikhwatal iman, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kajian kita pada malam ini yaitu masuk di pertemuan yang ke-11 dalam pembahasan kitab Kaifat Wajihul Ibtila, yaitu kaidah menghadapi musibah bersama guru kita Al Ustadz Roni Nurius Mensa hafizahullahu taala. Alhamdulillah, pada kajian kita seperti biasa tidak hanya Al Madinah TV yang menayangkan, namun ditayangkan juga oleh ataupun disiarkan live streaming oleh Sriwijaya Bangaji, Raja Darussalam dan Radio SQFM Jayapura. Taib ikhwatal iman, para pendengar dimanapun Anda berada, insyaallah ta'ala di akhir kajian kita akan buka sesi tanya jawab. Dan bagi yang ingin bertanya, silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat ataupun WhatsApp di nomor interaktif 082278175837. Taib ikhwatal iman, para pendengar dimanapun Anda berada, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita coba hubungi Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Tan? Alhamdulillah. Masya Allah Ustaz. Taib ikhwatal iman, para pendengar dimanapun Anda berada, untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada Al Ustaz, falyatafadhal mashkura. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Segala puji Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk kembali belajar ilmu agama di tengah wabah pandemi COVID-19. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hidayah untuk menjadi orang-orang yang perhatian kepada ilmu agama dibandingkan dengan perhatian kepada sekadar berita-berita. Karena kita paham bahwasanya ilmu agama adalah asas fondasi segala sesuatu, dan di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah belajar ilmu agama. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi setiap umat muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan artinya meskipun di tengah wabah seperti ini, di tengah kita lockdown, kewajiban kita adalah terus belajar ilmu agama. Sehingga berbahagialah bagi teman-teman yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayahnya untuk terus belajar ilmu agama dalam kesendiriannya, di kamarnya, di rumahnya, mendengar streaming, membaca buku atau yang semisalnya. Karena ini tanda Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan pada diri kita, dan tanda ikhlasnya kita dalam belajar ilmu agama. Kita kembali melanjutkan kajian kita, membahas kitab Kaifat Wajihul Ibtila, bagaimana engkau menghadapi ujian dan cobaan, yang dikarang oleh Syekh Amir Muhammad Amir Al-Hilali. Dan sekarang perjumpaan kita yang ke-11, dan kita masih bahas tentang kaidah-kaidah dalam menghadapi musibah. Sekarang kita masuk ke kaidah yang ke-23, artinya kita sudah setengah kitab membahas. Itu kaidah yang disebutkan di sini, kaidah yang ke-23, yaitu kita haruslah menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang harus kita perhatikan terutama di zaman sekarang, di masa wabah saat ini, adalah kita harus tetap menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala.
dalam sebuah hadis Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau bercerita, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman. Pada suatu hari aku pernah dibonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam mau membonceng anak kecil seperti Abdullah bin Abbas. Kemudian beliau mengatakan, faqala ya gulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimat. Kata Nabi, wahai anak kecil, aku ingin mengajarkanmu beberapa kalimat. Di sini ada 4 kalimat yang sangat indah, yang merupakan wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nasihat Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Yang pertama, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Yang kedua, ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka Allah akan berada di hadapanmu. Engkau akan mendapati Allah Subhanahu wa taala berada di depanmu. Yang ketiga, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila engkau minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan maksud ihfadillah, menjaga Allah Subhanahu wa taala sini artinya menjaga untuk Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya menjaga batasan-batasan Allah, menjaga hak-hak Allah, menjaga perintah-perintah Allah, menjaga larangan-larangan Allah. Artinya kita jalankan segala perintah Allah dan kita menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak melewatinya sehingga masuk ke dalam apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Orang yang menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Qaf ayat ke-32 dan 33, ketika Allah berbicara tentang surga, Allah mengatakan, haza ma tu'aduna likulli awwabin hafidh man khasyiya rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Itulah apa yang Allah janjikan kepada kalian bagi setiap hamba yang awwabin hafidh. Awwab kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hafidh dan menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, menjaga batasan Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang menjaga? Man khasyar rahmana bil ghaib, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala sedang Allah adalah hal yang gaib. Wa jaa'a biqalbin munib, dan dia datang dengan hati yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini ditafsirkan hafidh, orang yang menjaga adalah orang yang menjaga perintah Allah karena ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang menjaga dosa-dosanya agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya menjaga agar tidak sampai berbuat dosa. Terus pertanyaan, apa saja yang harus dijaga terutama di saat seperti ini? Maka yang pertama dan yang paling agung yang kita hendaklah jaga adalah salat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga salat. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-238, hafidhu 'ala shalawati was salatil wusta. Jagalah salat-salat yang wajib dan jagalah salat wusta. Ulama berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan salat wusta. Ada yang mengatakan salat subuh, akan tetapi pendapat yang lebih tepat adalah salat asar. Bagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di di sebuah perang, di perang Khandaq atau perang Ahzab,
ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menunda sholat asar dan beliau mengatakan itu adalah sholat wusta. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya. Dalam surah Al-Ma'arij ayat ke-34, Allah memuji walladzina hum 'ala sholatihim yuhafizun. Itu orang-orang yang mereka menjaga sholat-sholat mereka. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Abu Dawud dan Ibnu Majah dalam sunan keduanya, man hafadha 'alaiha kana lahu 'indallahi 'ahdun an yudkhilahu jannah. Barang siapa yang menjaganya, menjaga salat, maka dia memiliki perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Sisi Allah Subhanahu wa taala janji berupa Allah masukkan dia ke dalam surga. Dalam hadis yang lain riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya dan Ahmad dalam musnadnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga salat, maka salat tersebut akan menjadi cahaya baginya, petunjuk dan keselamatan di hari kiamat. Adapun di tengah wabah pandemi seperti ini, ya, kita diperbolehkan bahkan diperintahkan untuk sholat di rumah, ya. Dan lebih afdol kalau berjamaah, meskipun boleh sendiri-sendiri. Dan di antara bentuk penjagaan kita adalah menjaga sholat di awal waktu kecuali sholat isya, ya. Sholat isya disunahkan untuk diakhirkan. Kemudian di antara poin yang kedua, ya, poin yang pertama adalah sholat, yang kedua adalah taharah, bersuci dari hadas, berwudu, menjaga wudu, menjaga taharah. Nah, taharah adalah kunci sholat, miftahus sholat. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya dan Ahmad dalam musnadnya, la yuhafidhu 'ala al-wudu'i illa mu'min. Tidaklah seseorang itu menjaga wudu melainkan seorang yang beriman. Kemudian yang ketiga yang diperintahkan kita untuk menjaganya adalah sumpah. Menjaga sumpah. Dalam surah Al-Maidah ayat ke-89, wahfadhu aimanakum, dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Ya. Maksudnya hendaklah kita jangan banyak bersumpah. Ya, jangan banyak bersumpah, jangan bermudah-mudahan mengucapkan sumpah. Dalam sebuah hadis dikatakan banyaknya sumpah ini bisa melariskan dagangan tapi menghilangkan keberkahan dalam jual beli. Kemudian selanjutnya yang hendaklah kita jaga adalah kepala dan perut. Kepala dan perut. Dalam sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud At-Taqafi secara marfu dalam Sunan At-Tirmizi, al-istihya'u minallahi haqqal haya an tahfadha ar-ra'sa wa ma wa'a wa tahfadha al-batna wa ma hawa. Merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya itu adalah ketika engkau menjaga kepalamu dan apa yang ada di dalamnya, yang dikandungnya, itu lisan, mulut, mata, telinga, dan engkau menjaga perutmu dari apa yang diliputinya, itu hati, ya, kemudian rongga perut, makanan, kemaluan, dan yang semisalnya. Menjaga kepala dan apa yang terkumpul dalamnya maksudnya menjaga pendengaran, penglihatan, lisan, ya, dari apa yang Allah haramkan. Kemudian menjaga perut maksudnya adalah menjaga hati dari hal yang Allah haramkan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-235, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di jiwa kalian, di dalam hati kalian, maka hendaklah kalian takut kepadanya, berhati-hatilah.
Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Isra ayat ke-36, Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati yang tercakup di dalam kepala dan perut, ya, itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan termasuk menjaga perut ini adalah menjaga perut dari harta yang haram, dari makanan yang haram dan minuman yang haram. Dan termasuk juga, ya, yang diperintahkan untuk menjaga adalah menjaga lisan dan kemaluan. Karena inilah dua hal yang paling banyak menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak bisa menjaga lisan dan tidak bisa menjaga kemaluan. Dalam sebuah hadis Tirmizi dalam sunannya dan Ibnu Hibban dalam sahihnya, Nabi bersabda, man hafidha ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi dakhala jannah. Siapa yang menjaga apa yang berada di antara kedua rahangnya, gitu lisan, yaitu mulut, dan apa yang berada di antara kedua kakinya, itu kemaluan, dakhala jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memuji orang-orang yang bisa menjaga pandangan dan kemaluannya. Dalam surah An-Nur ayat ke-30, Allah mengatakan, Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan dan menjaga pandangan mereka serta menjaga kemaluan mereka. Dalam surah Al-Ahzab ayat ke-35, Allah mengatakan, wal hafidhina furujahum wal hafidhat wadhakirina Allaha katsiran wadhakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang yang menjaga, baik laki-laki maupun perempuan, yang menjaga kehormatan dirinya, menjaga kemaluannya, laki-laki perempuan yang banyak berzikir menyebut Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah siapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang luar biasa besar. Begitu juga dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang yang beriman. Dan di antara tanda-tanda orang yang beriman yang beruntung adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang khusyuk dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang yang meninggalkan hal-hal yang tiada berguna. Walladzina hum lizakati fa'ilun, orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum lifurujihim hafizun, orang yang menjaga kemaluan mereka. Illa ala azwajihim, kecuali kepada istri-istri mereka, aw ma malakat aimanuhum, atau budak-budak yang mereka miliki, fa innahum ghairu malumin. Kalau kita tidak menjaga kemaluan kita kepada istri dan budak wanita kita, maka itu adalah hal yang tidak tercela. Kemudian kata Nabi SAW tadi adalah jagalah Allah Subhanahu wa taala, jagalah agama Allah Subhanahu wa taala, termasuk menjaga salat, menjaga taharah, bersuci atau wudu, menjaga sumpah, menjaga perut, menjaga kepala, menjaga lisan, menjaga kemaluan. Maka balasannya adalah yahfadka, Allah akan menjagamu. Artinya siapa yang menjaga batasan Allah, Allah akan menjaganya dari segala macam keburukan, termasuk wabah, termasuk penyakit, termasuk COVID-19. Di antara janji Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak mutlak orang yang terkena wabah itu gak menjaga betul Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tapi di antara bentuk penjagaan ya Allah kepada kita adalah menjaga kita dari berbagai macam mara bahaya, termasuk penyakit, wabah, dan yang selainnya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum, penuhilah janji kalian kepadaku, maka aku akan penuhi janjiku kepada kalian. Al-jaza' min jinsil amal. Ya, amalnya menjaga, maka Allah balas dengan menjaga.
Dalam ayat yang lain Al-Baqarah 152, Fakuruni adkurkum, ingatlah Allah, ingatlah aku akan mengingat kalian. Dalam surat Muhammad ayat ke-7, Intan surullah yansurkum, jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Dan penjagaan Allah ini ada dua macam, ada dua bentuk. Nah, yang pertama adalah penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam urusan dunia. Artinya Allah akan menjaga diri kita, ya, menjaga diri kita, menjaga dunia kita, menjaga istri kita, menjaga putra-putri kita, menjaga harta kita, dan menjaga segala apa yang kita miliki. Dalam surat Al-Ra'du ayat ke-11, Allah mengatakan, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Manusia itu memiliki malaikat-malaikat yang senantiasa mengikuti mereka secara bergiliran, di depan, di belakang, dan mereka menjaga manusia atas izin dan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dia mengatakan maksudnya mereka adalah malaikat-malaikat yang Allah tugaskan untuk menjaga manusia. Tapi ketika malaikat maut datang, mereka pergi meninggalkan. Ali bin Abi Thalib menafsirkan, kata beliau, ada dua malaikat di antara seorang lelaki. Yang keduanya ditugaskan untuk menjaga dari sesuatu yang tidak Allah takdirkan. Ya. Apabila takdir datang itu kematian, maka keduanya akhirnya pergi memisahkan diri darinya. Mujahid, seorang ulama tafsir tabi'in, dia mengatakan tidak ada seorang hamba melainkan memiliki seorang penjaga yang menjaganya, ya, dari gangguan jin, manusia, dan binatang-binatang yang berbisa. Dari sebuah hadis dari sahabat Abdullah ibn Umar, Nabi bersabda, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u haula'i da'awat hina yumsi wa hina yusbih. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan doa-doa ketika pagi dan sore hari. Doa-doa ini, yaitu Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati wahfadni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an tala min tahti. Ini zikir bagi petang meskipun terkadang ada beda teks ya dengan yang kita pahami, ya, kita hafali. Ya Allah, aku meminta kepadamu keselamatan di dunia dan akhirat, meminta kepadamu rasa maaf dan keselamatan di agamaku, di duniaku, pada keluargaku, pada hartaku. Ya Allah, tutuplah auratku, maksudnya aibku, ya, dan tenteramkanlah rasa takutku, jagalah aku dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, yang ada bawah dan dari atas, dan aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku, baru dari bawahku, maksudnya hewan-hewan atau longsor atau yang membuat dia terjatuh. Jadi ini harus kita pahami bahwasanya kalau kita menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan menjaga kita. Bahkan ada sebuah kisah ulama terdahulu, ya. Ada yang berusia itu kurang lebih dari 100 tahun. Pernah suatu ketika, ya, ada kisah ini di kapalnya karam tenggelam. Kemudian dia melompat dengan lompatan yang sangat kuat, seolah-olah kita lihat sebagai atlet, ya. Murid-muridnya tertegun melihat itu. Dia bilang, ya Syekh, tahu, ya, kenapa bisa memiliki fisik yang begitu kuat? Nah, sedangkan kau sudah tua,
sudah lanjut usia. Ini kata beliau, anggota badanku ini telah aku jaga dari maksiat di masa muda, sehingga Allah pun menjaganya ketika kami di masa tua. Oleh sebab itulah, ulama salaf mengatakan orang yang menyia-nyiakan Allah pada masa mudanya, maka Allah pun akan menyia-nyiakannya pada masa tuanya. Orang yang menjaga Allah pada masa mudanya dan orang akan menjaga masa tuanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjaga keturunan seorang hamba meskipun hamba tersebut meninggal dengan sebab dia menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Kahfi ayat ke-82, ini kisah yang sering kita dengar, kisah Nabi Musa dan Khadir. Ya, ketika Khadir membenarkan atau memperbaiki rumah yang dindingnya hampir roboh, Nabi Musa alaihissalam mengingkari hal tersebut karena penduduk kampung tersebut menolak untuk menjamu mereka. Kenapa harus bersusah untuk membangun dinding yang mau roboh? Kemudian kata Khadir, wa kana abuhuma shalihan. Al-Kahfi ayat ke-82, karena ayah dari kedua anak tersebut itu adalah orang yang soleh. Karena orang tuanya soleh, Allah jaga mereka, jaga harta mereka, karena di rumah tersebut ada harta warisan dari orang tuanya yang kalau seandainya dindingnya roboh ketahuan oleh masyarakat warga sekitar dan khawatir mereka berbuat buruk kepada anak tersebut. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah mengatakan, tidaklah seorang hamba yang beriman meninggal dunia melainkan Allah akan menjaga anak dan keturunannya. Ibnu Munkadir mengatakan semuanya Allah menjaga anak dari orang-orang yang soleh. Oleh sebab itulah, ini yang harus kita pahami bersama, bahwasanya kita menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian bentuk penjagaan Allah yang kedua, ini yang paling mulia adalah penjagaan Allah dalam agama dan keimanan seorang hamba. Jadi Allah menjaga agama kita dari dua fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, atau Nabi memerintahkan beliau untuk membaca sebelum tidur, in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ya Allah, apabila engkau mengambil jiwaku, maka rahmatilah dia, ampunilah dia. Jika engkau melepaskan maksudnya membangunkannya, bangun pagi, maka jagalah dia dari maksiat dengan apa yang kau jaga dengannya hamba-hambamu yang soleh. Kemudian di antara doa juga yang Nabi ajarkan kepada Umar bin Khattab dalam riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya, Allahumma hafadni bil islami qa'iman wahfadni bil islami qa'idan wahfadni bil islami raqidan wala tuti'tiya aduwan wala hasidan. Ya Allah, jagalah aku dengan Islam dalam keadaan berdiri, jagalah aku dengan Islam dalam keadaan duduk, jagalah aku dalam keadaan Islam dalam keadaan tertidur, dan janganlah engkau memperlakukanku dengan buruk, kepada seolah-olah engkau memperlakukan buruk kepadaku seakan-akan engkau adalah musuh dan pendengki. Maksudnya jangan sampai engkau berbuat buruk kepadaku seperti berburuknya seorang musuh atau seorang yang pendengki. Jadi intinya di antara kiat kita ketika menghadapi musibah atau sebelum terjadinya musibah adalah senantiasa menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, menjaga batasan Allah Subhanahu wa taala,
dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan. Demikian materi hari ini agak panjang, kita akhiri dan kita serahkan kepada moderator. Baik Ustaz, syukran atas ilmunya pada kesempatan malam hari ini. Pada kesempatan malam ini qadarullah tidak ada pertanyaan Ustaz. Jadi kami sedikit minta faedah kepada Ustaz tentang mungkin amalan-amalan apa saja yang sunnahnya dilakukan ketika Sa'ban dan amalan yang bagaimana yang tidak ada tuntunannya Ustaz di bulan Sa'ban. Syukran Ustaz. Baik. Bulan Sa'ban adalah bulan yang memiliki beberapa keutamaan. Di antara keutamaan bulan Syaban adalah bulan yang dilalaikan oleh manusia. Sehingga kalau dilalaikan manusia berarti beribadah di sana lebih besar pahalanya. Kemudian yang kedua, bulan Syaban adalah bulan yang diangkat amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya setoran amal, diangkat amalan menuju Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Adapun amalan-amalan yang disunahkan di bulan Syaban, yang pertama adalah memperbanyak puasa. Karena Syaban adalah bulan sebelum bulan Ramadan, sehingga di sini kita pemanasan sebelum bulan Ramadan. Kalau di Ramadan ada puasa Ramadan, maka kita di Syaban memperbanyak puasa. Kemudian yang kedua, memperbanyak bacaan Al-Quran. Karena di bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Sehingga sebagai pemanasan kita memperbanyak bacaan Al-Quran. Sebagaimana kata seorang ulama, Salam Ibn Kuhail, beliau mengatakan, Syahrul Sya'ban, Syahrul Qurra. Bulan Sya'ban adalah bulannya para pembaca Al-Quran. Dan bulan Sya'ban, dahulu ada seorang ulama, Amr bin Qais Al-Mulai. Beliau kalau masuk waktu bulan Sya'ban, beliau tutup tokonya. Beliau nggak jualan. Dan beliau fokus untuk membaca Al-Quran. Dan diantara juga tadi berpuasa, karena Nabi berpuasa Syaban itu hampir sebulan penuh. Dan memperbanyak puasa di bulan Syaban, terutama bagi yang masih memiliki utang qada Ramadan, hendaklah dia maksimalkan waktunya sampai sebelum masuknya bulan Ramadan tahun ini. Adapun hal-hal yang tidak disunahkan atau sesuatu yang menyimpang di bulan Syaban, di antaranya adalah mengkhususkan bulan Syaban dengan ibadah-ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan para sahabat, seperti menghidupkan malam dengan nisfu Syaban, menghidupkan dengan puasa khusus, doa khusus, sholat khusus. Ini enggak ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga mengkhususkan bulan Sya'ban dengan ruahan, mendoakan orang-orang yang meninggal secara khusus berkumpul-kumpul di sebuah tempat. Ini pun juga tidak pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mengkhususkan ziarah kubur sebelum masuknya bulan Ramadan. Ini juga diantara sesuatu yang melakukan kesalahan, karena mengkhususkan sebuah ibadah butuh kepada dalil. Adapun ziarah kubur, mendoakan orang yang meninggal, ini tidak khusus bulan Syaban, bisa di mana saja. Yang boleh dilakukan kapan saja. Allah Ta'ala. Baik, cukup insyaallah Ustaz. Mungkin bisa Ustaz tutup terlebih dahulu. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah COVID-19 yang sedang melanda negeri kita saat ini, sehingga kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lebih maksimal lagi. Demikian, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas ilmunya pada kesempatan malam hari ini kepada Ustadz. Taib ikhwatal iman, para pendengar dimanapun anda berada, alhamdulillah telah selesai kajian kita pertemuan yang ke-11 dengan pembahasan kitab Kaifatujil Ibtila dengan pembahasan kaidah-kaidah menghadapi musibah. Taib ikhwatal iman, para pendengar dimanapun anda berada, telah kita dengar di akhir kajian tadi doa agar kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat virus COVID-19 ini sehingga kita semua dapat beraktivitas seperti biasanya, dan semoga kita bisa bertemu dengan Ramadan dengan keadaan sehat, dengan keadaan yang aman dan keadaan yang nyaman. Taib ikhwatal iman, para pendengar dimanapun anda berada, sebelum kita tutup, kami di sini mengajak kaum muslimin semuanya untuk tolong menolong ataupun ta'awun dalam pembangunan Pondok Pesantren Al-Madinah Pramumuli yang bertempat di Jalan Lahtazan, RT 2 RW 1, Padat Karya Gunung Ibul, Kota Pramumuli, Sumatera Selatan, yang mana pada kesempatan kali ini ataupun pada proyek kali ini yaitu sudah memasuki tahap finishing gedung kelas yang mana akan ditempati nanti oleh siswa atau siswa di Ponpes Al-Madinah, dan dana yang dibutuhkan sebesar 90 juta rupiah, dan ini sudah masuk tahap finishing. Jadi bisa anda lihat di layar HP anda, prosesnya sudah mulai terlihat. Dan bagi anda yang ingin berpartisipasi, silakan langsung salurkan donasi anda melalui rekening BRI Syariah 1040625654 atas nama PEMB Ponpes Al-Madinah dengan kode bank 422, dan jangan lupa untuk transfer di nomor 082307649393. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk membangun Ponpes ini agar terciptalah ataupun tercetaklah dai-dai dari Ponpes kita ini. Taib ikhwatal iman, para pendengar dimanapun anda berada, dengan itu kami segenap tim dan kru yang bertugas undur diri, dan kepada pemirsa dan pendengar yang masih istiqomah pada kesempatan malam ini, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia dan rahmatnya, dan serta Allah tambahkan ilmu yang berkah sehingga bisa diamalkan di kemudian harinya. Taib ikhwatal iman, para pendengar dimanapun anda berada, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kita tutup dengan kafaratul masjid, doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.